Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kita diberikan oleh Allah kekuatan iman. Maka dengan kekuatan imanlah kita hadir di masjid kita ini melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan kebutuhan kita. Salat subuh berjamaah, dilanjutkan kajian berapa menit ke depan. Salawat beserta salam, doa dan salawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan Ibu jemaah ba'da subuh yang dirahmati Allah. Kajian kita pada saat ini kita ambilkan dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna dribuhu bi ba'diha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Artinya berlindung kita dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu saling tuduh-menuduh. Dan Allah mengungkapkan apa yang kamu sembunyikan. Maka pukulkanlah sebahagian dari daging sapi betina itu kepada mayat itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang sudah mati, dan Allah memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Dari ayat ini judul kajian kita adalah dosa membawa kepada kebinasaan. Dosa membawa kepada kebinasaan. Apa itu dosa, Bapak dan Ibu? Suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul, dan dibenci oleh sebagian manusia.
Dan orang yang melakukan suatu perbuatan dosa, maka ibarat dinding atau besi yang dihinggapi oleh debu. Dinding tadi, besi tadi, atau jendela, dia akan kotor. Lama kelamaan debu tadi kalau tidak dibersihkan, dia akan menyatu dengan dinding atau besi atau jendela, maka besi jendela tadi dia akan rusak. Begitu juga diri kita ini Pak Ibu. Andaikan seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, dia tidak minta ampun kepada Allah, maka dirinya tentu akan kotor dan membuat dirinya akan resah dan gelisah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini berkenaan dengan kejadian yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia ada kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika itu di suatu kampung ada seorang bapak yang mempunyai harta yang banyak. Kalau levelnya sekarang, punya rumah mewah, punya mobil mewah, mungkin juga tanahnya berhektar-hektar, asetnya banyak, dan dia juga termasuk orang yang baik, terkenal dengan hartanya, dengan kebaikannya. Tetapi ketika itu Bapak Ibu, dia belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak dan keturunan. Dia belum punya anak lain. Tapi yang ada hanya anak saudara, anak adik atau anak kakak. Lalu dari anak saudaranya tadi berpikir, kalau meninggal Pak tua saya ini, kepada siapa hartanya diwariskan, diberikan atau didapatkan? Sedangkan Pak tua saya belum punya anak. Maka anak saudaranya berpikir, bagaimanapun tentu saya nanti banyak sedikitnya dapat harta. Kalau begitu lebih baik cepat matinya, kan itu Pak Ibu. Lebih baik cepat meninggal supaya dapat harta saya nanti. Nah, ketika seseorang ingin berbuat dosa, keburukan, kejahatan, min syarril waswasil khannas, nyebisikkan ke dalam dada manusia. Mungkin bahasanya lah dinien, ada juga meninggal Pak tua. Lama mana meninggalnya mah, akan itu Pak. Kalau itu lebih baik cepat matinya. Lalu bagaimana caranya? Kalau lebih cepat matinya tentu dibunuh. Nah, ya kan dibunuh. Lah ada keinginan Pak Ibu. Nah, dibisikkan lagi. Bagaimana cara membunuh? Ditunjukkan lagi. Ya bisa jadi sendiri, bisa jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau nanti 3 orang, 4 orang membunuh Pak tua ini, tentu cepat diketahui oleh orang banyak nanti. Tidak mungkin berdua, bertiga. Lebih baik sendiri saja. Jadi kalau sendiri membunuh, tidak ada orang yang tahu. Jadi selalu, ya kan, ditunjukkan jalan Pak. Kalau ada orang buat kejahatan, keburukan, ditunjukkan caranya. Jadi ada niat untuk membunuh, ya. Kemudian cukup 1 orang saja, 3 orang saja, kita saja sendiri, ambo seorang. Lalu kalau sudah dibunuh, bagaimana cara nanti? Ya, supaya jangan diketahui oleh orang lain, ya dibuang jenazahnya nanti, dibuang. Kemana dibuang? Panjang apanya Pak Ibu. Jadi rencananya tadi, skenario yang tadi dilakukanlah. Ya, seperti hari ini kan, maksudnya Sabtu, ya kan, mungkin dilakukannya Sabtu. Berniat. Keinginan tadi dilakukan mungkin jam 2. Jam 2 dini hari Ahad seperti ini Pak Ibu.
Masuklah dia ke rumah Pak tuonya saat tadi sendiri. Kira sedang lama loh, ya kan? Namun jam 1, jam 2 dini hari sedang lama loh. Wah, ya kan? Hilang rasa ibu, rasa belas kasihan. Padahal ini Pak tua nih Pak, tidak orang lain loh. Tiba-tiba mungkin lah lengkap, kok batu, kok balok di bawahnya, langsung dipukulkan, bunuh. Matilah Pak tuanya tadi. Ya kan? Sedang lalok kena lambui. Lalu setelah mati, hilang akal kan dipangan ya kan? Awak saja buat jenazah berapa? Barang 6 orang lah, hanya seorang di kerajaan kan? Hari jam 2 kan? Ya kan? Lalu dibawalah keluar. Tiba dulu kamar, dibuang kamar, diletakkan. Hanya tunjukkan jalan melihat. Min syarril waswasil khannas. Dibuang agak lebih jauh. Kalau siko dibuang kok ketahuan. Kamar dibuang perbatasan antara kampung satu dengan kampung yang lain. Kalau tiba Jawa, batas antara Gurun Laweh dengan Kalumbuak. Ya Pak Ibu, ya kan, batas antara Gurun Laweh dengan Kalumbuak. Aku nanti supaya tidak tertuduh. Pada lah siang hari Mudadiko, ya, tentu ketemu oleh orang terkejut. Astagfirullahaladzim. Jadi, udah jenazah Pak itu. Pak apa yang itu? Yang kaya raya itu, yang punya rumah rancak itu, ya kan? Ditemukan sesosok mayat. Lalu orang berpikir, ini apa nih motif? Ya kan? Pak saja kok tidak ada masalah, ya kan? Elok apa? Mungkin kok ada motifnya kan, ingin mendapatkan harta. Maka terjadilah ketika itu Pak Ibu pertengkaran, ya kan? Wa iz qataltum nafsan faddaratum fiha. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, faddaratum fiha, saling tuduh menuduh. Jadi kata orang Gurun Laweh, ke orang Kalumbuak bunuh. Kata orang Kalumbuak, orang Gurun Laweh batangka. Ya kan? Saling tuduh menuduh, saling tuduh menuduh. Tidak selesai dong. Lalu ada seorang ketika itu yang menjadi mediasi netral. Kini tidak model iko, ya kan? Kalau mau iko tidak selesai kok. Kini kita akan ada Nabi Musa alaihissalam. Disampaikan masalah ini kepada Nabi Musa. Disampaikan. Ya Musa menemukan sesosok mayat, ya kan? Tidak tahu siapa pembunuhnya. Inna Allah ya'murkum an tazbahu baqarah. Maka Allah memahyukan kepada Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi betina. Disembelih seekor sapi betina, ya. Wa iz qataltum nafsan faddaratum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Setelah disembelih, maka faqul nadribuhu bi ba'diha. Pukulkanlah sebahagian dari daging sapi betina itu. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang sudah mati. Lalu apa yang terjadi di waktu itu juga Pak Ibu? Ya, kadzalika yuhyillahul mauta. Yang membunuh aku adalah anak saudaraku. Ketahuan Pak Ibu. Ya kan? Kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berpikir atau juga yang mengerti. Jemaah yang dirahmati Allah. Ini kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini? Ternyata Pak Ibu, pembunuhan ini juga sudah pernah terjadi sejak zaman dulunya. Ya. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu Kabil membunuh saudaranya yang bernama Habil. Ya, sampai hari ini, ya, kalau kita baca dengar berita setiap sebentar, ya kan, terjadi pembunuhan di sana dan di sini. Kemudian yang kedua, apa motivasi? Motivasi kenapa orang itu membunuh, ya kan? Salah satunya tadi adalah untuk mendapatkan harta.
Nah, untuk mendapatkan harta, mungkin pernah juga terjadi Pak Ibu, bacaka orang baru di sana, kakak juga dia, mama keponakan, memperebutkan ratu, memperebutkan tanah pusako. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada diri Bapak Ibu. Jadi, ya ternyata kalau seseorang itu ada keinginan untuk berbuat jahat, apalagi pembunuhan tadi Pak Ibu, nah ternyata kan hilang rasa, hilang belas kasihan. Padahal sebenarnya tadi Bapak ini kan tidak ada menyakiti hati orang lain, ya kan? Tidak ada menyakiti hati anak saudaranya, tetapi begitu teganya, ya kan? Dihabisi bahkan dia bunuh. Kemudian yang ketiga, kalau kita menyembunyikan suatu kejahatan, suatu keburukan, suatu kezaliman, apalagi pembunuhan tadi Pak Ibu, kalau disembunyikan, maka ya suatu saat akan terungkap juga. Kalau dia tidak sendiri yang mengungkapkan, Allah nanti akan mengungkapkan. Kan dalam ayat tadi Pak Ibu, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengungkapkan apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu rahasiakan. Tadi dalam pikirannya Pak Ibu, ya kan, tidak ada seorang pun yang akan bisa mengetahui. Ya, dia pelakunya tunggal, seorang. Tidak ada kan bisa. Karena ketika itu, ya kan, Allah yang tahu, malaikat, manusia hanya diri sendiri yang tahu. Dia berpikir tidak ada seorang pun yang bisa, kan, ya, mengetahui selain daripada dia. Tetapi Allah punya cara lain, ya kan? Nah, dia punya rencana, tetapi rencana Allah lebih hebat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dia punya rencana, punya rekayasa, tetapi rencana Allah lebih hebat. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, apa pelajaran dapat diambil di sini, Pak? Ya, sesuai dengan judul tadi, dosa membawa kepada kebinasaan. Jadi tujuannya tadi Pak adalah ingin mendapatkan harta yang banyak, warisan yang banyak, ya, tapi dengan cara yang tidak baik, cara yang tidak benar, ya kan? Didahului dengan dilakukan membunuh keluarganya sendiri. Tapi bukan dia mendapatkan harta, malahan kebinasaan yang dia dapatkan, ya kan? Artinya Pak Ibu, dia pula yang dieksekusi atau diketahui pelaku dari pembunuhan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, pesannya maka dari itu, ya, kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar, hanyalah sesaat. Ya, apalagi kita ini umat Nabi Muhammad SAW, ya, umur kita ini pendek-pendek, berkisar 60-an sampai 70-an, bahkan sebelum 60-an sudah banyak yang wafat. Maka perbanyaklah berbuat kebaikan, ya, beramal soleh, jangan keburukan, kezaliman, kejahatan kita lakukan. Andaikan seseorang melakukan keburukan, kejahatan itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, nanti akan menerima hasilnya. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan sebesar zarrah juga akan menerima hasilnya nanti, Pak. Bukan saja di akhirat, di dunia saja. Andaikan seseorang melakukan keburukan, kejahatan, kezaliman itu, ya, maka tidak akan nyaman perasaannya, ya kan? Menghantui bagi dirinya, ya kan? Tidak akan tenang batinnya, selalu rasa cemas dan takut. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah diantaranya ya, kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, bahwa dosa itu membawa kepada kebinasaan, kehancuran bagi dirinya, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Camkanlah semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.